wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala KPKNL Gorontalo, yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat Eselon 4 dan segenap pegawai di KPKNL Gorontalo, serta yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Satuan Kerja di wilayah KPKNL Gorontalo atau yang mewakili. Kami ucapkan selamat datang di acara Gerai Layanan Virtual KPKNL Gorontalo. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun DJKN yang ke-14, serta untuk meningkatkan layanan komunikasi kepada stakeholder terkait tugas dan fungsi organisasi, maka diadakanlah Gerai Layanan Virtual pada hari ini yang mengusung tema lebih dekat dengan KPKNL Gorontalo. Selanjutnya, kami akan menyampaikan rangkaian acara pada yang pertama pembukaan, lalu penayangan video layanan inovasi, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan GLT oleh Kepala KPKNL Gorontalo, live permohonan layanan oleh KPKNL, tayangan musik, live penilaian BUMN dalam rangka pemanfaatan, tanya jawab terkait penilaian dan pengelolaan kekayaan negara, live debat kumpul, tayangan musik, live pelaksanaan lelang, kuis, dan terakhir penutupan. Juga tak lupa saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa akan ada sesi tanya jawab pada sesi live penilaian dan live pelaksanaan lelang, serta akan ada pengumuman pemberian merchandise bagi penanya terbaik dan pemenang kuis di akhir acara nanti. Jadi buat Bapak Ibu nih, yang mau bertanya boleh banget disiapkan dari sekarang. Dan juga jangan lupa untuk disimak baik-baik ya videonya, karena akan ada kuis yang menarik di akhir acara nanti. Semenjak pandemi COVID-19 melanda negara kita, dan khususnya pada Provinsi Gorontalo, selama 8 bulan ini KPKNL Gorontalo berusaha untuk melakukan penyesuaian pemberian layanan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, untuk lebih jelasnya nih, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat tayangan video. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada kantor wilayah DJKN Sulut Tenggomalut. KPKNL Gorontalo melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik negara, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Memiliki 6 wilayah kerja antara lain Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Pohuwato. Jenis layanan KPKNL Gorontalo. Jenis pelayanan lelang antara lain penyerahan kutipan risalah lelang, pemberian kwitansi lelang, penetapan jadwal lelang, pengembalian uang jaminan, dan penyetoran hasil bersih lelang kepada penjual atau kas negara. Jenis pelayanan penilaian antara lain
verifikasi dan analisis permohonan, dan penyusunan laporan penilaian. Jenis pelayanan piutang negara antara lain penarikan pengurusan piutang negara, keringanan hutang, penebusan barang jaminan, serta penerbitan surat pengurusan piutang negara selesai atau lunas. Yang terakhir, jenis pelayanan pengelolaan barang milik negara atau BMN antara lain pemanfaatan atau pemindah tanganan, serta penetapan status penggunaan BMN. Silakan Pak, cuci tangannya dulu Pak. Kita cek suhunya Pak ya. Tadi kita sudah melihat sekilas gambaran tentang inovasi jenis tepung yang dibuat untuk memberikan kemudahan bagi para stakeholder dapat memperoleh layanan di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, telah bergabung di sini bersama kami Ibu Diana Setia Stanti selaku Kepala KPKN Gorontalo yang akan menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara gerai layanan virtual KPKN Gorontalo. Silakan Bu. Terima kasih Kak Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepala para satuan kerja di wilayah KPKN Gorontalo atau yang mewakili, kemudian juga kepada para pegawai KPKN Gorontalo, para hadirin yang kami cintai dan kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Bapak tidak sebut kita hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak itu yang bawa yang banyak. Dan sehat dan dapat berkumpul bersama meskipun dilaksanakan secara virtual dalam acara gerai virtual atau GLP KPKN Gorontalo. Gerai layanan virtual ini diadakan, ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang ke-14, di mana DJKN senantiasa melakukan upaya berkelanjutan untuk menjadi organisasi yang modern dan terdepan. Sebagaimana kita ketahui bersama, sejak akhir tahun 2019 silam, kita semua dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Kondisi tersebut menyebabkan DJKN dituntut menjadi organisasi yang dinamis. Seperti Pak Dirjen sampaikan tadi di awal, dinamis sendiri merupakan panjangan dari digital dan proses, inovatif dalam berpikir, digital dalam implementasi, dengan harapan DJKN beserta jajarannya dapat terus-menerus meningkatkan kualitas layanan komunikasi kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder di tengah masa pandemi ini. Dengan semangat dinamis tersebut, seluruh jajaran DJKN termasuk KPKN menyikapi tantangan dan dinamika yang berkembang dengan kepekaan menangkap peluang sehingga pandemi ini tidak menjadi alasan bagi kami sebagai penghambat pencapaian target dan penugasan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Salah satu pemanfaatan peluang yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi yang makin besar serta menyusun strategi komunikasi yang tepat menjadi sarana bagi kami untuk mengatasi akibat dari pandemi COVID-19 agar layanan dapat terus berjalan dan tetap terus meningkat. Area layanan terpadu yang sebelum pandemi dilakukan secara tatap muka beralih menjadi layanan tatap muka dengan memanfaatkan WhatsApp bisnis dan komunikasi atau call center kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder, namun tanpa mengurangi kualitas layanan itu sendiri dengan mengedepankan continuous improvement dan pelayanan. Kegiatan gerai layanan virtual ini merupakan kegiatan yang melibatkan segenap komponen unit satuan kerja untuk berkolaborasi, melakukan komunikasi efektif, dan memberikan layanan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi sehingga di masa pandemi ini
pelaksanaan tugas dan interaksi tetap dapat dilakukan tanpa menambah potensi penyebaran virus COVID-19. Lalu kami sampaikan bahwa pagi tadi telah diadakan pembukaan gerai layanan virtual oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara di kantor pusat, dan sekarang ini secara serentak gerai layanan virtual dilaksanakan di 71 kantor vertikal DJKN yang diikuti oleh kami dengan melibatkan pengguna jasa DJKN. Adapun kegiatan gerai layanan virtual sendiri memiliki tujuan meningkatkan layanan komunikasi kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder DJKN berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Kemudian juga merupakan upaya untuk memberikan kemudahan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder DJKN untuk memperoleh layanan komunikasi di tengah pandemi COVID-19. Selain itu juga memotivasi dan mengembangkan kreativitas pegawai di bidang layanan komunikasi sebagai pengejalan tahap digital dan proses inovasi dalam berpikir dan militan dalam implementasi yang kami sebut sebagai dinamis. Sebagaimana video tayangan tadi, mungkin sedikit terilustrasikan bagaimana KPKN yang Gorontalo berupaya meningkatkan layanan komunikasi dengan memanfaatkan WhatsApp layanan yang dilengkapi dengan berbagai fitur layanan. Tiap fitur merepresentasikan jenis layanan yang tersedia di KPKNL, dan fitur-fitur tersebut diharapkan mempermudah dan memperlancar komunikasi kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder di tengah masa pandemi COVID-19. Kegiatan gerai layanan virtual hari ini juga diharapkan menjadi media bagi Bapak dan Ibu untuk menjadi lebih dekat kepada KPKN Gorontalo, tanpa Bapak dan Ibu harus bertemu dengan para petugas kami yang apabila membutuhkan layanan dalam bentuk asistensi, konsultasi, dan pengajuan berbagai hal berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara, video utang, dan lelang dapat terlayani dan dapat kami pastikan sesuai dengan SOP, baik dari sisi proses bisnis maupun waktu pelayanannya. Kami juga mengajak Bapak dan Ibu sekalian melihat berbagai kegiatan yang akan kami lakukan untuk terus meningkatkan performa layanan tugas dan fungsi kami sebagai pengelola aset negara. Kegiatan gerai layanan virtual pada pagi hari ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu untuk dapat berinteraksi dengan kami terkait pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan yang diberikan. Akhir kata, selamat mengikuti kegiatan layanan virtual KPKN Gorontalo. Semoga dengan acara ini kita menjadi semakin dekat dan kerjasama terjalin semua lebih baik lagi. Dan sebelum saya tutup, saya tadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Andri Komio yang telah memberikan support dan dukungan setiapnya kepada Pak Isa terkait permohonannya. Ya, untuk kedepannya kita diskusikan lagi, mudah-mudahan akan ada jalan keluar terbaik untuk penyelesaian terkait permohonan. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada Kepala Bidang Penilaian kami seluruh DJKN, kami DJKN seluruh Tengomai, Pak Catur, selamat bergabung dengan kami dan selamat mendampingi kami dalam melaksanakan kegiatan gerai layanan virtual hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Dina atas sambutannya. Saya ucapkan kembali selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang baru bergabung. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang sudah disampaikan, KPKN Gorontalo ini berusaha untuk memberikan layanan terbaik dan mengembangkan inovasi demi kelancaran pelayanan kepada para pengguna jasa layanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebetulan saat ini sudah ada nih yang mengisi janji tamu layanan di WA layanan kami. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan terhubung dengan rekan kami Taufik yang sudah ada di AVT. Ya, Taufik, apakah sudah terhubung? Ya, sudah Mbak Rina. Ya, silakan. Oke, terima kasih Saudari Rina. Jadi pada pagi hari ini kita sedang berada di APT KPKNL Gorontalo. Nah, di APT KPKNL Gorontalo sendiri kita memiliki layanan penunjang antara lain Coffee Corner yang ada di sebelah sana
dan yang ada di belakang saya berupa pojok baca. Selain itu, untuk memberikan keselamatan dan kesehatan seluruh pengguna layanan KPKNL Gorontalo, setiap minggu sekali kita melakukan penyemprotan disinfektan di kantor KPKNL Gorontalo secara keseluruhan. Selain itu, kita juga menyediakan wastafel sebelum pintu masuk. Nah, kebetulan pada pagi hari ini kita juga sedang menerima tamu dalam rangka pelayanan KPKNL Gorontalo, yaitu pelayanan dalam rangka sewa. Secara ringkas dapat saya jelaskan bahwa pelayanan sewa sendiri itu dimulai dari permohonan dari satuan kerja yang akan dilanjutkan dengan analisis dan verifikasi, dilanjutkan dengan penilaian, dan diakhiri dengan persetujuan dari pihak KPKNL. Untuk itu, kita langsung saja ke meja APT. Nah, pada pagi hari ini kita akan bertemu langsung dengan salah satu pengguna layanan KPKNL Gorontalo. Permisi Mas, boleh mengganggu waktunya sebentar? Bisa Pak. Ya, silakan. Nah, kalau boleh tahu namanya siapa dan dari mana Mas? Saya dari Polda Gorontalo. Nama saya Bribka Arifin Estabai. Oke, ya. Nah, Mas Arifin, pagi hari ini kira-kira sedang mengajukan layanan apa ya Mas? Hari ini saya mengajukan pemanfaatan sewa BMN yang ada di Polda Gorontalo dan jajaran. Oh, nah selain itu Mas Arifin pernah ngajuin layanan lagi nggak selain pemanfaatan yang ada di KPKNL Gorontalo? Selain pemanfaatan sewa yang pernah kami ajukan di KPKNL Gorontalo, yaitu penghapusan BMN berupa kendaraan bermotor dan gedung bangunan, Pak. Oh iya. Nah, Bapak Arifin sendiri tahu nggak bahwa pelayanan berupa sewa ini merupakan layanan unggulan KPKNL Gorontalo? Iya, Pak. Pemanfaatan memang menjadi salah satu unggulan pelayanan KPKNL Gorontalo. Nah, mungkin dapat saya jelaskan lagi ya, bahwa di KPKNL Gorontalo sendiri terdapat 9 layanan unggulan di KPKNL Gorontalo. Salah satunya merupakan layanan pemanfaatan berupa sewa, di mana bahwa permohonan sewa sendiri yang semulanya selama 30 hari kerja harus kita terbitkan persetujuan, sekarang kita pangkas menjadi 15 hari kerja harus terbit persetujuannya, dan itu tidak dikenakan biaya. Apakah Mas Arifin pernah dikenakan biaya di KPKNL Gorontalo? Selama ini belum pernah, Pak. Oh, berarti nggak ada pungutan yang lain-lain kan selama ini? Ya, belum ada, Pak. Oke, siap Mas. Nah, kira-kira apa sih yang Mas Arifin rasakan dari penggunaan layanan unggulan KPKNL Gorontalo sendiri? Keuntungan yang kami dapatkan yaitu terjadinya waktu yang biasa yang kami ini yang kami dapatkan bisa 1 bulan, sekarang kami rasakan bisa 1 minggu bisa didapatkan hasilnya. Oke, berarti layanan di KPKNL Gorontalo sendiri makin lama makin cepat gitu ya? Iya. Nah, Kecepatan. Oke, berarti merasakan manfaatnya secara langsung kan ya, bisa menikmati kecepatan layanan unggulan di KPKNL Gorontalo. Nah, kebetulan di hari ulang tahun DJKN ini, kita akan memberikan sedikit souvenir dari KPKNL Gorontalo kepada Mas Arifin. Mungkin boleh diterima salah satu mug ini, maaf Mas Arifin. Ya. Oke, nah mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Silakan melanjutkan untuk permohonannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di APT KPKNL Gorontalo. Selanjutnya saya kembalikan ke Saudari Rina. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi khusus untuk subscriber yang akan datang pada hari ini dalam rangka HUT DJKN akan mendapatkan souvenir dari KPKNL Gorontalo. Enggak, masih nonton yang di atas ini soalnya. Kalau mau nonton. Apakah pemberian souvenirnya akan ditanyakan atau tidak? Sudah? Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kan kita sudah lihat nih
mulai dari permohonan di APT. Nah, setelah berkas dinyatakan lengkap atau diterima, selanjutnya kira-kira dibawa kemana ya? Atau diproses lebih lanjut seperti apa? Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak video berikut ini. Do just what you want. You're the one I trust, and I always be around when I need some loving, baby. No one else. Let you down. Take me to your heart. I belong to you. Take me to your soul. No one else. Let you down. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust, and I always be around when I need some loving, baby. No one else. Let you down. Baik, saya ucapkan mohon maaf kembali. Tadi di awal ada sedikit kendala teknis dalam pemutaran video. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah melihat nih gambaran dari alur pelayanan permohonan pemanfaatan BMN. Nah, tapi Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan nih ke proses selanjutnya, akan ada persembahan musik nih dari pegawai KPKNL Gorontalo. Jadi sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya, akan ada hiburan sedikit untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, videonya sudah siap. Ini dia tampilannya. Seorang teman yang menjelma menjadi nematomorfa, keluarga tinggal cerita
tahu ini pasalnya. Kita cari senang, bukan uang. Kalau soal uang, memang benar ku salah orang. Angka 10 banyak cerita antara aku, kau, dan kita semua. Air merah jadi saksinya. Ku yakin kau sudah lupa. Kita cari senang, bukan uang. Kalau soal uang, memang benar ku salah orang. Kau lupa susahnya, kau ingat senangnya. Kita cari suka, bukan angka. Kalau soal angka, memang ini bukan tempatnya. Oh, kita cari senang, bukan uang. Kalau soal uang, memang benar ku salah orang. Ya, baik, saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Oke, luar biasa kan penampilannya, boleh dong applause virtualnya ya untuk salah satu pegawai KPK yang di Gorontalo. Bapak Ibu sekalian, tadi kan kita sudah melihat proses dari mulai pengajuan permohonan, lalu diproses. Nah, biasanya setelah diproses dan disetujui ini, tim penilai KPKNL Gorontalo akan survei langsung nih ke lapangan untuk menilai BUMN tersebut. Nah, kira-kira seperti apa sih proses penilaian di lapangan? Langsung saja nih, saya akan terhubung dengan rekan saya Oksa yang sudah berada di Polres Kota Gorontalo. Ya, Oksa, apakah sudah terhubung? Sebelumnya saya informasikan bahwa nanti di akhir sesi interview kami akan membuka sesi tanya jawab dengan para narasumber atau interviewer di sini terkait pemanfaatan BUMN. Baik, langsung saja. Saat ini saya sedang berada di wilayah Polres Kota Gorontalo bersama dengan Bapak Meisero. Selamat siang pagi Bapak. Selamat pagi, Mbak. Dengan Ibu Desmond selaku Ketua Yayasan Bayangkari. Dengan Bapak Ibu Sulina selaku Kepala Bagian Sumber Daya, dan Bapak Fatih dan Bapak Arifin dalam rangka pemanfaatan BUMN. Baik, langsung saja saya mulai. Mungkin oleh Bapak Seno dapat dijelaskan mengenai apa sih itu pemanfaatan BUMN, Pak, dan peraturan apa saja yang terkait mengenai pelaksanaan sewa dan penjualan BUMN terkait pemanfaatan BUMN ini. Baik, terima kasih Mbak Oksa. Selamat pagi Bapak Ibu peserta Zoom sekalian. Jadi di sini saya selaku tim penilai ingin menjelaskan sedikit ya, karena
dari beberapa pengguna layanan kita juga ada yang bertanya-tanya, sebenarnya kenapa sih kegiatan pemanfaatan atau pemindahantanganan itu harus melakukan penilaian terlebih dahulu. Nah, jadi kalau dalam siklusnya di pengelolaan barang milik negara itu memang ada yang namanya proses pemanfaat penilaian, yang tujuannya itu kita ingin menentukan suatu nilai, nilai persepsi nilai wajar yang pada saat tanggal penilaiannya itu ditentukan sehingga nanti benar-benar mencerminkan keadaan sebenarnya. Nah, kita bicara tentang pemanfaatan ya Mbak Oksa. Jadi kalau pemanfaatan itu beda dengan utilisasi. Kalau utilisasi itu suatu objek itu dimanfaatkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari unit tersebut. Tapi kalau pemanfaatan dia berada atau tidak digunakan di luar TUSI. Nah, kalau kita bicara di luar TUSI, berarti di situ ada konsep revenue, ada konsep penerimaan. Nah, penilaian di sini fungsinya itu memastikan bahwa objek itu benar-benar dimanfaatkan sesuai highest and best use atau potensi kegunaan tertinggi. Nah, penilaian di lapangan itu pada intinya kita ingin memastikan empat indikator. Yang pertama itu secara teknis, secara fisik dia benar-benar visible. Kemudian secara legal, secara dasar hukumnya dia sudah sesuai. Kemudian secara keuangan dia sudah benar-benar bisa dilaksanakan. Dan terakhir tentang optimalisasi produksi. Jadi kita tentu saja tidak ingin suatu objek itu dimanfaatkan dalam durasi beberapa lama, tapi di tengah-tengah dia mandek karena ternyata di awal tidak dikaji atau dianalisis terkait produksinya. Nah, di sini teman-teman akan memastikan menggunakan aturan-aturan yang sudah ada. Kita menggunakan PMK 111 tentang penilaian. Kemudian untuk juknisnya kalau pemanfaatan kita pakai juknis 4 2018. Nanti dari ketua tim Pak Arifin akan menjelaskan gimana sih caranya kita menilai satu objek pemanfaatan. Tapi kurang lebih intinya dari proses pemanfaatan penilaian ini akan kita keluarkan suatu nilai wajar sewa. Nanti teman-teman di bagian seksi pemanfaatan negara akan menetapkan berapa nilai yang pantas untuk suatu objek dimanfaatkan. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Zainal atas penjelasannya. Kemudian saya ingin beralih ke Ibu Desmond, Ibu Selina terkait kepala bagian sumber daya. Kira-kira apa sih Bu alasan Ibu untuk mengajukan permohonan pemanfaatan BUMN kepada KPKNL Gorontalo dan manfaat apa yang telah diperoleh secara langsung oleh Satker Polres Kota Gorontalo ini, Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mbak Elsa, saya langsung saja menyampaikan yang pertama bahwa adanya Polres Gorontalo Kota ini, karena kami sebagai berkaitan dengan pelayanan personel, di sini ada beberapa aset negara yang perlu kami optimalkan penggunaannya karena berkaitan dengan adanya aset tersebut ada di lingkungan Polres Gorontalo Kota. Di situ ada aset yang ada di lingkungan asrama. Jadi inginnya aset tersebut kita bisa gunakan untuk sebagai tempat bagi keluarga Polri untuk bisa misalnya untuk menyekolahkan anaknya. Salah satu tujuan dari aset tersebut. Kemudian adanya beberapa aset yang ada di lingkungan Polres itu ada tempat yang kita bisa bagaimana kalau Polri tersebut tidak harus keluar, misalnya contohnya untuk mencari minum, air atau makan untuk pada saat pelaksanaan tugas. Di situ ada tempat yang kita upayakan optimalkan pelaksanaannya agar aset tersebut bisa bermanfaat kepada personil maupun keluarga personil. Gitu. Terima kasih. Baik, Ibu Selina, terima kasih banyak. Berarti banyak sekali manfaatnya, Bu, ya, untuk baik itu internal maupun eksternal, ya, Bu, ya. Kemudian saya ingin lanjut ke Bapak Fatih terkait persyaratan pengajuan sewa maupun penjualan BUMN itu sendiri. Bapak, silakan Pak, dijelaskan. Ya, mohon izin. Ini di sini Polres sudah mengajukan permohonan ke KPKNL. Apa saja sih syarat
yang mungkin kemarin sudah, mungkin di teman-teman Satker yang belum mengajukan, persyaratnya apa aja. Yang pertama adalah surat permohonan sewa sesuai dengan penjelasan dan pertimbangannya. Kemudian kedua, daftar barang, yang termasuk juga di dalamnya ada foto, kemudian dena lokasi, kemudian yang ketiga surat permohonan sewa dari calon penyewa, kemudian surat pembacaan dari pengguna barang yang mencatat bahwa aktivitas sewa tidak mengganggu fungsi, tugas dan fungsi, kemudian surat pernyataan dari calon penyewa yang bersedia untuk menjaga dan memelihara BUMN yang akan disewanya, kemudian ada fotokopi dokumen kepemilikan, kemudian data calon penyewa, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, kalau untuk badan usaha harus ada SIUP-nya, kemudian fotokopi keputusan penggunaan PSP, penggunaan penetapan sistem penggunaan, kemudian ada fotokopi dokumen KIB dan fotokopi SK pelimpahan wewenang. Itu yang harus dilengkapi terkait permohonan sewa. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Kemudian saya ingin lanjut ke Ibu Desmond selaku Ketua Yayasan Bayangkari ya Bu ya. Kira-kira Ibu apa testimoni yang dapat Ibu berikan atas pelayanan yang kami berikan kepada Satker, dan kemudian apa harapan Ibu terkait layanan kami ke depannya Bu? Terima kasih Mbak Uksa kesempatannya pada saya. Jadi saya selaku Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Gorontalo Kota mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan yang diberikan kepada kami. Ini suatu kebanggaan buat kami karena kami bisa turun langsung bersama dengan bapak-bapak dan ibu dari KPKNL. Jadi dalam hal ini kami bisa mendapatkan informasi langsung. Terus terang selama ini kami hanya bertanya-tanya apa ini sebetulnya apa karena kami juga mendapatkan perintah dari pengurus pusat Yayasan Kemala Bayangkari untuk segera menyelesaikan tanggungan kami kepada barang milik negara. Selama ini status kami hanya pinjam pakai. Dan menurut Kapolri tidak boleh lagi kami menggunakannya dengan status pinjam pakai, tetapi kami harus menyelesaikan sewanya. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih banyak atas respon yang cepat dari KPKNL, datang langsung untuk melihat langsung, sehingga ke depannya aset-aset yang aset-aset Polri yang dikelola kepada kami, yang kami kelola itu bisa kami gunakan dengan sewajarnya dan sebagaimana mestinya, seperti tanggung jawab kami yang harus kami selesaikan, mungkin membayar sewa kepada Polres yang selama ini kami gunakan asetnya, ataupun juga kami harus membayar pajak jika memang ada pajak yang harus kami bayar. Dan saya ke depannya saya berharap bahwa KPKNL dapat meningkatkan kinerjanya, semakin dapat meningkatkan kinerjanya, karena saya yakin kalau KPKNL bekerja dengan baik, maka sedikit banyak akan ada penghasilan negara yang bisa didapatkan dari itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Iya Ibu, terima kasih banyak atas pesan-pesannya dan harapannya untuk kami ke depannya Bu. Kemudian tentunya atas penjelasan Ibu Suyina dan Ibu Desmond tadi terdapat suatu proses yang tidak mudah tentunya Pak Bu ya. Kemudian untuk proses pelaksanaan dari penilaian itu sendiri akan dijelaskan oleh Bapak Arifin. Baik, terima kasih Mbak Uksa. Mohon izin Bapak Ibu. Di sini saya ingin mewakili tim penilai, kebetulan timnya yang ditugaskan dari ketua saya. Secara umum proses penilaian itu dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama itu pengumpulan data awal. Data awal itu data sesuai permohonan dari Satker. Dalam hal ini Polres Gorontalo Kota. Di situ nanti kami verifikasi, kami lihat objek apa yang akan disewa, kemudian luasannya berapa, disewa untuk berapa, jangka waktunya sewa berapa lama, dan sebagainya. Berikut juga termasuk legalitas dari objek sewa itu, misalnya untuk tanah ada nggak dilampirkan dokumen sertifikatnya, untuk bangunan ada nggak IMP-nya, dan sebagainya. Nah, setelah tim mendapatkan data awal berdasarkan surat permohonan dari Satker, kemudian tim melakukan survei lapangan. Nah, survei lapangan itu kegiatan yang saat ini kami lakukan. Kami datang langsung mengecek kondisi fisik objek penilaian yang dimohonkan. Nah, kebetulan kami sedang berada di lokasi untuk sarana prasarana pendidikan TK Kemala Bayangkari di Polres Gorontalo Kota. Nah, selain itu juga selain kami melakukan survei lapangan terkait objek penilaian, kami setelah selesai mengecek fisik secara fisik kondisi objek penilaian, kami juga melakukan survei lapangan terkait data pembanding. Karena nanti pada proses penilaiannya kami akan menggunakan pendekatan data pasar. Meskipun terdapat pendekatan data lainnya, tapi yang akan kami gunakan itu menggunakan pendekatan data pasar untuk menentukan estimasi nilai wajar atas sewa BUMN tersebut. Nah,
Setelah melakukan survei lapangan, setelah data di lapangan kami cocokkan antara data awal yang tadi sesuai permohonan dengan data fisik objek penilaian di lapangan dan juga data pembanding yang kami peroleh, tim penilai melakukan analisis data dari data-data tersebut. Di antaranya misalnya terkait pasarnya, terkait lokasinya, lingkungannya, faktor sosial dan sebagainya. Tim analisis secara tim, jadi kerja tim kami di kantor setelah survei lapangan itu analisis data, kemudian menentukan pendekatan penilaian dan melakukan analisis perhitungan nilai untuk menyimpulkan nilai wajar atas sewa. Sekali lagi, nilai yang kami keluarkan ini terkait permohonan pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa itu nilai wajar atas sewa, jadi bukan nilai wajar BMN-nya. Jadi output yang kami keluarkan itu tergantung permohonannya. Kadang-kadang kan ada beberapa satker yang masih beranggapan, nanti jangan-jangan yang kami bayarkan sesuai nilai wajar. Nah, ini kami sampaikan di sini bahwa nanti untuk penilaian dalam rangka bentuk pemanfaatan dalam bentuk sewa, satker itu nanti yang kami sampaikan itu estimasi nilai wajar atas sewa BMN tersebut. Nah, setelah simpulan nilai kami keluarkan, estimasi simpulan nilai wajar atas sewa kami keluarkan, kami menyampaikan laporan penilaian kepada Kepala Kantor selaku pemohon melalui Kepala Seksi Pelayanan Penilaian untuk sebagai dasar pertimbangan persetujuan permohonan sewa tersebut. Jadi nanti estimasi nilai wajar atas sewa dari tim itu menjadi salah satu faktor pertimbangan untuk persetujuan sewanya tadi, Mbak Oksa. Mungkin secara garis besar seperti itu untuk proses penilaian permohonan dalam bentuk sewanya. Kami kembali lagi, Mbak Oksa. Baik, terima kasih Bapak Arifin atas penjelasannya. Kemudian seperti janji di awal tadi, kami buka sesi tanya jawab bagi para Bapak Ibu yang bertanya dapat langsung mengunmute. Apakah ada? Tidak ada Bapak Ibu? Ada. Ada. Hasilnya juga mana? Bagaimana? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kami lanjutkan ke agenda pelaksanaan survei lapangan secara real oleh Bapak Arifin. Silakan Bapak. Mari Ibu, Bapak. Kalau ngomong nggak? Nanti Boleh saya jelasin? Baik, mohon izin Bapak Ibu, kami menjelaskan. Jadi yang sedang dilakukan oleh Ketua Tim saat ini adalah proses pengukuran dari objek yang hendak disewakan. Kita menggunakan alat yang dinamakan disto, menggunakan teknologi inframerah, sehingga tidak lagi menggunakan alat ukur manual. Ya, ini untuk mempermudah layanan kami di lapangan. Setelah dilakukan pengukuran, kami akan mencocokkan dengan permohonan yang ada di dokumen, yang data awal dimohonkan kepada kami, sehingga nanti apabila nanti terjadi selisih, maka data yang akan kami gunakan adalah data yang real pengukuran di lapangan. Betul, Bu. Seperti itu. Dari kantor pusat. Baik. Oke. Baik, setelah dilakukan proses pengukuran, maka selanjutnya adalah survei terkait fasilitas atau kondisi fisik objek, karena yang diajukan untuk pemanfaatan adalah tanah dan sebagian tanah dan bangunan. Saya Arifin, Bu. Ini tim rombongan, ada Pak Seno, Pak Fatim, Mbak Okta, Mas Rifki, lagi ngecek objek yang akan disewakan. Kebetulan terakhir kali permohonan kalau nggak salah 2015 dulu, saya lupa Mas udah benernya atau belum. Kebetulan juga, baru ya, makanya saya agak lupa ini. Kebetulan perlu dimohonkan lagi tahun 2020. Mungkin boleh tanya-tanya sedikit Bu terkait operasional TK di sini. Kalau jumlah siswa berapa Bu? Oh 22. Mohon maaf kalau pas pendaftaran dikenakan biaya pendaftaran nggak Bu? Itu ada dua, ada untuk umum, ada dua untuk anggota ya. Oh. Jadi beda. Beda.
Kalau untuk umum dan anggota berapa? Kalau umum 720, kalau untuk anggota Oh, berarti 200.000. 20.000 ya. Seragam? Oh, seragam. Seragamnya berapa? Waktunya masih. Oh, 250. Kalau SPP tiap bulan? itu juga ada dua, ada yang umum, ada yang untuk anak itu 50. Oh, 50. Kemudian kalau untuk beban-beban lainnya, beban rutin misalnya beban, mohon maaf ini ya, beban gaji guru atau ada pegawai lainnya itu berapa per bulan rutinnya? Kalau untuk kepala sekolah gimana? Untuk kelompok B 350, ada yang itu hanya 3 pengajar, kepala sekolah 1, guru 2. Oh, guru 3. Ini dari yayasan atau dari pendapatan operasional TK di sini sendiri, Bu, untuk operasional itu? Dari pendapatan itu tadi. Oh. Ada bantuan dari pusat yayasan pusat enggak? Baik, Bapak Ibu, sepertinya untuk pelayanan penilaian kami cukupkan sampai di sini. Baik, kami serahkan kembali ke Bapak. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari lapangan, dari tempat Polres Kota Gorontalo. Kembali ke Rina. Masuk. YouTube tenang. Ya, baik. Terima kasih Oksa atas laporannya langsung dari Polres Kota Gorontalo. Nah, saya ucapkan juga selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Sekarang saya bersama rekan saya, Moko, sudah berada di kawasan Bakumpul. Nah, boleh Bapak Ibu lihat, ini adalah kawasan Bakumpul. Nah, kira-kira apa sih Bakumpul ini? Nah, kita langsung aja tanya penjelasannya dari salah satu pegawai KPKNL Gorontalo. Ya, Mas Mo, kira-kira boleh penjelasan nih, Bakumpul ini apa sih? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, Bakumpul ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan BMN di KPKNL Gorontalo, seperti itu, Mbak Rina. Nah, berupa sewa mungkin ya, Mas ya? Kira-kira siapa aja sih yang boleh sewa di tempat ini? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Siapa saja yang boleh menyewa di tempat ini? Jadi, kantin Bakumpul ini, KPKNL Gorontalo sekali lagi memilih penyewa yang... Baik, seperti itu. Terus kira-kira ada batasan nggak sih produk-produk apa aja yang boleh dijajakan di sini, Mas Moko? Nah, ini menarik ya, kita ngomongin produk. Produk-produk apa saja yang bisa dijajakan di kantin Bakumpul ini. Pada intinya, semua produk itu boleh dijajakan di kantin Bakumpul ini. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam produk-produk apa saja, kita itu melakukan survei dulu, Mbak Rina, survei pasar. Jadi di kawasan KPKNL Gorontalo ini kan banyak sekali komplek-komplek perkantoran seperti itu. Jadi akan lebih cocok untuk diisi oleh pedagang-pedagang UMKM di bidang kuliner seperti itu, Mbak Rina. Selamat datang Begitu, kepada dari Bapak itu di sini lebih mendominasi banyaknya kuliner ya, Mas. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, jadi KPKNL Gorontalo ini selain melaksanakan tusinya dengan melaksanakan pemanfaatan BMN, tapi juga turut serta untuk membantu pemulihan ekonomi nasional dan UMKM sekitar. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan nih ke proses selanjutnya, kira-kira seperti apa, akan ada hiburan nih dari salah satu pegawai KPKNL Gorontalo yang tentunya sangat bertalenta nih. Seperti apa penampilannya? Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung juga kepada Bapak Direktur Lelang. Selamat menyaksikan Bapak dan selamat bergabung. Selamat siang. Sebelum kita lanjutkan kepada proses-proses selanjutnya nih, kira-kira seperti apa? Akan ada tayangan hiburan dari satu pegawai KPKNL Gorontalo yang sangat bertalenta. Nah, seperti apa sih tayangan videonya? Ini dia tayangannya.
Do, do, re, re, mi, fa, sol. Doakanku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang, pastikan kau tetap menunggu. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini. Aduh, aku percaya kali ini kau pasti bisa. Ku tanya, ada yang salah? Jelas ini luar biasa. Hal yang baik tidak mudah, tak seperti kau bicara. Mereka mengerti ini terlalu jadi masalah. Ketika kau mulai bisa terbiasa untuk tepat menikmati hari-hari tanpa ku di sini. Doakan ku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang, pastikan kau tetap menunggu. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini. Hal yang baik tidak mudah, tak seperti kau bicara. Mereka mengerti ini terlalu jadi masalah. Ketika kau mulai bisa terbiasa untuk tepat menikmati hari-hari tanpa ku di sini. Relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang, pastikan kau tetap menunggu. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini. Everybody sing it. Doakanku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang, pastikan kau tetap menunggu. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini. Doakanku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang, pastikan kau tetap menunggu. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah dia tadi penampilan dari salah satu pegawai KPKNL Gorontalo yang sangat bertalenta tentunya. Nah, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung juga kepada Bapak Joko Prihanto selaku Direktur Lelang. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Rina, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah ikut bergabung di gerai layanan virtual KPKNL Gorontalo. Ya, saya langsung aja menyapa semua jajaran KPKNL Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Diana dan seluruh jajaran. Apa nih Bu yang kegiatan apa nih Bu yang sedang diadakan oleh KPKNL Gorontalo? Terima kasih Pak Joko. Kalau boleh menjelaskan sedikit, dari pagi tadi kami mencoba di acara gerai layanan virtual KPKNL Gorontalo ini, kita mencoba mensimulasikan berbagai layanan
yang selama ini dilakukan oleh teman-teman di KPKNL Bapak. Tadi pagi itu pertama kita sampaikan terkait prosedur permohonan pengelolaan kekayaan negara, kemudian dilanjutkan dengan proses penilaian, dan mungkin nanti setelah ini tadi juga kami sempat memperkenalkan ini Pak, kantin yang ada di KPKN Gorontalo Pak, yang kami buat untuk mendukung program pemulihan ekonomi Pak. Jadi kami berharap apa yang dilakukan di KPKN Gorontalo ini dapat duplikasi oleh KL yang ada di yang ada di wilayah Gorontalo ini, dengan harapan ya semakin banyak dapat membantu UMKM yang ada di Gorontalo ini Pak di masa pandemi ini. Kemudian setelah ini acara berikutnya kita coba akan menampilkan simulasi lelang. Kebetulan di Kanwil Perbendaharaan ini nanti akan ada proses lelang BMN Pak berupa kendaraan roda 4. Jadi nanti mudah-mudahan di kesempatan ini semua proses apa yang dilakukan oleh teman-teman ini dapat tergambarkan dan bisa lebih jelas itu bagi para stakeholder kami, apa saja yang kami lakukan selama ini terkait pelayanan Pak. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan Pak Joko. Oke, berarti di virtual ini ada teman-teman mitra kerja KPKNL Gorontalo, Bu Diana ya? Ada Bapak, dari perbankan ada, dari Satker juga ada. Mohon maaf saya tadi belum menyapa. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat siang. Mohon maaf terlambat menyapa ini. Dan di ulang tahun ke-14 DJKN ini kami selalu berusaha meningkatkan pelayanan kepada Bapak Ibu stakeholder, dan mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Diana dan jajarannya dari KPKNL Gorontalo mudah-mudahan bisa memberikan satu peningkatan dan kepuasan kepada semua stakeholder. Tentunya apa yang kami lakukan masih jauh dari harapan, namun demikian kami terus introspeksi, berusaha memperbaiki diri. Nah, kedatangan Bapak Ibu sekalian di virtual ini kami harapkan bisa memberikan masukan-masukan, saran-saran kira-kira apa-apa saja yang bisa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari teman-teman KPKNL Gorontalo. Dan tentunya informasi-informasi dari teman-teman KPKNL Gorontalo kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelayanan, regulasi yang baru, dan update atau current issue terkait hal-hal yang berhubungan dengan layanan DJKN. Saya yakin Bu Diana dan teman-teman berkeinginan bahwa apa yang akan dilaksanakan adalah untuk terbaik bagi semua mitra kerja. Apa yang dilakukan oleh teman-teman KPKNL adalah untuk mempercepat, mempermudah. Gitu. Jadi Bu Diana, saya nitip layani dengan baik semua stakeholder, dan mudah-mudahan dengan pelayanan yang baik, sosialisasi yang sering, dan komunikasi yang lancar, insya Allah semua target kita akan dengan mudah bisa tercapai. Dan saya tidak bisa lama-lama Bu Diana, karena saya ada 8 KPKNL harus saya kunjungi. Tapi saya berpesan Bu Diana dan teman-teman KPKNL Gorontalo, dan tentunya juga semua stakeholder, mudah-mudahan selalu sehat, bisa beraktivitas, bagi yang ASN juga menjalankan, menunaikan tugas negara, dan untuk yang non-ASN stakeholder juga mudah-mudahan bisa sukses dan selalu sehat. Saya kira itu Bu Diana yang bisa kami sampaikan, dan saya hanya bisa sekian dulu gitu karena saya harus ke KPKN lain. Terima kasih Bu Diana ya. Ya, terima kasih Bapak atas apresiasi dan dukungannya kepada KPKN Gorontalo. Selamat menjalankan tugas Bapak. Ya, saya menitipkan pelayanan
KPKN Gorontalo Baik, ke Bapak. Bu Diana. Mudah-mudahan Iya, bisa Bapak. yang terbaik. Baik, Iya, terima saya kasih. undur diri pamit. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang, Bapak. Baik, terima kasih Pak Joko atas kedatangan dan sambutannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah melihat proses pemanfaatan BUMN mulai dari pengajuan permohonan hingga penilaian. Nah, sebetulnya alur yang kita tampilkan itu bukan hanya terkait dengan proses pemanfaatan BUMN saja, tapi juga bisa terkait dengan penghapusan ataupun pemindah tanganan. Nah, dalam hal penghapusan ataupun pemindah tanganan, ada proses lain yang akan kita lakukan istilahnya, yaitu adalah proses pelaksanaan lelang. Nah, kira-kira seperti apa sih proses pelaksanaan lelang? Nanti kita akan saksikan live pelaksanaan lelang pada saat ini. Dan sekarang saya akan terhubung dengan rekan saya Dimas di lokasi pelaksanaan lelang. Ya, Dimas, apakah sudah terhubung? Terima kasih Rina sudah terhubung. Ya, silakan. Iya, baik Bapak Ibu peserta gerai layanan virtual KPKNL Gorontalo. Tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama bahwasanya terdapat proses mulai dari Satker menyerahkan dokumen permohonan pemanfaatan sampai dengan proses penilaian. Nah, untuk proses selain pemanfaatan terdapat tahapan selanjutnya yaitu proses penjualan melalui lelang. Di sini saya sedang berada di lokasi pelaksanaan lelang di Kanwil DJPB Gorontalo dan sedang bersama saya Bapak Rahman Sucipto sebagai pejabat lelang yang akan memandu jalannya pelaksanaan lelang. Sebelumnya saya ingin berbincang pada Bapak Rahman Sucipto, Pak, seperti yang kita ketahui bahwasanya tahapan lelang itu ada 3, yaitu pra-lelang, pelaksanaan lelang, dan pasca lelang. Bisa dijelaskan secara singkat mengenai pelaksanaan lelang? Baik, terima kasih Mas Dimas. Jadi untuk pra-lelang ini, dari sebelah saya ini Pak Iwan, selaku penjual, beliau telah melakukan permohonan secara online. Jadi memang di semenjak tahun 2020, awal tahun 2020, kami menerapkan permohonan lelang online, jadi mana Satker itu tidak perlu memasukkan terlebih dahulu berkas fisiknya, akan tetapi bisa melalui fitur permohonan lelang online. Jadi di situ di pralelangnya, setelah itu kami verifikasi, jika sudah lengkap, sudah nyatakan oke, baru kita jadwalkan pelaksanaan lelang. Nah, untuk saat ini tahapannya adalah pelaksanaan lelang, dan nanti setelah kita mendapatkan pemenang dari pelaksanaan lelang ini, baru akan dibuatkan administrasi pasca lelangnya. Baik itu berupa salinan maupun kutipan yang akan nanti bisa diberikan kepada pemenang. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya sekarang telah dilaksanakan lelang online untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Saya ingin nanyakan lagi Pak, setelah adanya lelang online ini, apakah antusiasme masyarakat atau satuan kerja menjadi lebih meningkat? Insya Allah ya Pak, Mas Dimas ya, artinya dengan adanya permohonan lelang online ini, apalagi di masa pandemi seperti ini sangat membantu. Artinya teman-teman dari Satker, Satuan Kerja di wilayah Provinsi Gorontalo ini hampir 100% menggunakan permohonan lelang online. Dan memang kita punya target juga, artinya untuk nggak hanya permohonan lelang online-nya aja, tapi juga pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya ini tidak hanya melalui close bidding ataupun open bidding, itu dilakukan semuanya melalui online. Artinya penjual bisa juga melalui online juga pakai Zoom, cuma karena di sini kita ditempuhnya melalui bertemu antara pejabat lelang dan penjual seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu peserta GLV KPKNL Gorontalo, sekarang kita langsung saksikan proses pelaksanaan lelang yang hari ini kebetulan kita akan melakukan lelang bongkaran rumah dari milik Satker kita, yaitu Kanwil DJPB Gorontalo. Di sini saya bersama dengan Pak Iwan selaku pejabat penjual di Kanwil DJPB Gorontalo. Sebelumnya saya ingin bincang-bincang dikit sama Pak Iwan. Pak, saya pengen tanya, kira-kira kesan dan pesan selama ini telah melaksanakan lelang bersama KPKNL Gorontalo itu bagaimana?
Oh, kalau saya mempunyai kesan yang cukup baik dan cukup menarik ya, karena lelang yang dilakukan secara online ini bisa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam prosesnya, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap yang terakhir kita evaluasi, sepertinya semuanya ini berjalan lancar dan responnya cukup baik, sehingga mempermudah kita dalam proses lelang. Ada kalanya satker, kita sebagai satker sebelum melakukan lelang ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan bagaimana nanti ada enggak yang membeli dan lain sebagainya, tapi berdasarkan informasi dan panduan yang diberikan oleh teman-teman dari KPKNL sangat memudahkan kita dalam prosesnya. Itu saja. Baik Pak Iwan, saya ingin bertanya satu pertanyaan lagi. Kira-kira selama ini dalam hal permohonan pelaksanaan lelang itu ada hambatan-hambatan nggak yang dihadapi oleh Kanwil DJPB? Kalau hambatan tidak ada, saya kira. Kalau mungkin hambatan mungkin dari kita sendiri, maksud saya dari permohonan izin penghapusan yang dilakukan oleh proses di kita, di administrasi di kita, karena ada beberapa hal yang mungkin ketentuan yang baru yang harus kita ketahui, itu saja. Tapi setelah kita mengetahui ketentuan yang baru, kita bisa memprosesnya, dan setelah kita mengajukan usulan permohonan lelang ke KPKNL, itu sangat mudah sekali bagi kita, dan kita bisa mendapat pelayanan yang cukup baik sepanjang yang saya alami. Terima kasih Bapak Iwan. Baik Bapak Ibu peserta GLV KPKNL Gorontalo, langsung saja kita saksikan proses pelaksanaan lelang yang ada di Kanwil DJPB Gorontalo ini yang akan langsung dipandu oleh pejabat lelang, yaitu Bapak Rahman Sucipto. Terima kasih Mas Dimas, peserta GLV sekalian, dan tentunya Pak Iwan selaku pejabat penjual. Untuk saat ini sudah masuk waktu untuk pelaksanaan lelang, untuk lelang permohonan dari Kanwil Perbendaharaan Provinsi Gorontalo berupa satu paket sisa bongkaran rumah dinas yang terdiri dari material kayu dan seng. Nah, di sini limit yang ditawarkan oleh penjual adalah Rp905.000. Pelaksanaan lelang ini akan dilaksanakan melalui sistem close bidding, artinya para peserta terlebih dahulu menyetorkan uang jaminan dan menawar sebelum waktu yang ditentukan. Baik, akan saya bacakan terlebih dahulu untuk Kepala Risalah Lelang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kamis, tanggal 12 bulan November tahun 2020, dimulai pukul 10 waktu WITA di hadapan saya Rahman Sucipto, pejabat lelang kelas 1 dari KPKNL Gorontalo, akan melaksanakan lelang non-eksekusi wajib barang milik negara bertempat di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Gorontalo, Jalan Ahmad Najabudin nomor 3. Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Bapak Iwan Handoko selaku PLT Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, yang sesuai surat persetujuan dari pengguna barang akan melaksanakan lelang barang sisa bongkaran. Barang-barang tersebut saat ini berada di Jalan Jenderal Sudirman, ya ini di kompleks rumah dinas ya Pak ya. Iya. Jadi barang-barang tersebut sudah ada, dan kemarin juga sudah dibuktikan dengan pernyataan dan foto. Oke, untuk setelah apa yang saya ucapkan, saya sampaikan dalam Kepala Risalah Lelang ini, maka lelang ini akan saya buka melalui aplikasi internet. Baik, ini aplikasi internetnya, ini di posisi adalah posisi dari pejabat lelang, akan saya buka melalui fitur lelang.go.id. Selamat dibuka. Oke, lelang dimulai. Pak Iwan, ternyata lelang Bapak laku Pak. Dari 900, limit 905.000, terdapat 4 peserta Pak. 4 peserta ini adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, dengan nilai penawaran tertinggi Pak 1.265.000 Pak. Beliau memenangkan lelang ini karena nilainya sudah di atas nilai limit Pak. Nilai penawaran berupa 905.000. Oke, boleh Pak saya lanjutkan ke penetapan pemenang Pak?
Baik, nanti untuk pemenang lelang ini akan dikenakan tarif 2%. Artinya untuk barang bergerak, untuk lelang non eksekusi wajib BMN akan dikenakan 2%. Kemudian untuk jangka waktu, batas waktu akhir pembayarannya ada 5 hari kerja, yakni pada tanggal 12 tanggal 19 November. Pemenang ini akan dikenakan 2% dan total pelunasannya ada di aplikasi mereka karena mereka menawarnya, memasukkan penawaran dan juga menawar melalui aplikasi yang ada di handphone atau mungkin gadget masing-masing. Seperti itu. Baik, saya tetapkan sebagai pemenang. Sudah data pemenang. Oke, nanti Pak Iwan. Jadi untuk pelaksanaan lelang hari ini dapat pemenang Pak. Insya Allah. Semoga kita semua ini lelang nggak one prestasi. Artinya dari peserta lelang akan membayarkan sisa pelunasannya sebelum tanggal 19 November. Seperti itu. Oke, Mas Dimas, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Rahman Sucipto yang telah memandu pelaksanaan lelang dan alhamdulillah lelang hari ini telah laku dan ditetapkan pemenangnya. Demikian pelaksanaan lelang yang langsung saya laporkan dari Kanwil DJPB. Saya kembalikan ke Rina yang ada di studio. Ya, baik. Terima kasih Dimas atas liputan langsungnya dari tempat pelaksanaan lelang. Kita sudah ada di akhir acara gerai layanan virtual KPKNL Gorontalo. Bapak Ibu sekalian, demikianlah rangkaian acara gerai layanan virtual KPKNL Gorontalo. Semoga dengan acara ini Bapak Ibu pengguna layanan bisa menjadi lebih dekat dengan KPKNL Gorontalo dan kami pun dapat terus memberikan layanan terbaik. Dan terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang telah turut berinteraksi bersama kami, juga telah mengikuti acara hingga akhir. Mohon maaf jika ada penyampaian atau berkata yang kurang berkenan. Saya Rina selaku MC pamit undur diri, sampai berjumpa pada kesempatan lainnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.